Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai vektor yang diketahui titik koordinatnya. Ya, lebih tepatnya diketahui koordinat titik pangkal dan ujungnya. Contoh soal yang pertama. Oke, misalkan ini diketahui koordinat titik A, B, C, D, E, dan F. Ya, tentukan vektor AF, vektor BC, dan juga vektor DE. Nah, untuk soal seperti ini, nanti saya akan jelaskan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah secara geometri atau kita lukiskan pada koordinat Kartesius di R2. Ya. Jadi kita tentukan A 1,2, berarti hanya 1,2 di sini ya. B-nya min 3,0 di sini dan seterusnya ya. C, D ini E min 3,-2 dan yang F 3,-2. Yang penting ditentukan seperti yang diketahui pada soal. Kemudian kalau ditanyakan vektor AF ya berarti kamu hubungkan A dengan F di mana A sebagai pangkal dan F sebagai ujung. Nah, cara pertama adalah menggunakan konsep vektor di R2, yaitu menggunakan gerakan ke kanan atau ke kiri, lalu gerakan ke atas atau ke bawah. Berarti, kalau misalkan AF, berarti dari A menuju F kita perhatikan, kira-kira untuk gerakan mendatar harus ke kanan atau ke kiri? Tentu harus ke kanan ya, karena F di sebelah kanannya A. Nah, harus ke kanan. Berapa satuan ini? 2 satuan ya, berarti untuk AF yang pertama adalah positif 2 atau cukup 2 saja. Kemudian dari titik ini menuju atau sampai ke titik F berarti turun 4 satuan ya, 1, 2, 3, dan 4. Karena turun maka arahnya atau tandanya negatif 4. Berarti vektor AF sudah terjawab, yaitu vektor 2, negatif 4. Kemudian untuk vektor yang kedua yaitu vektor BC. BC ini yang warna hijau. Dari B ke C sama, ini juga harus ke kanan. Ke kanan berapa satuan? Nah, dari sini sampai sini 2 satuan. Berarti positif 2. Kemudian naik ke atas berapa satuan? 1, 2, dan 3. 3 satuan. Ke atas berarti positif. Sehingga vektor BC adalah 2,3. Nah, dengan cara yang sama seperti yang sudah saya jelaskan di vektor di R2, silakan kalian bisa mencari bahwasannya vektor DE itu berarti mendatar ya, ke kiri. Berarti 7 satuan, kemudian ke bawah berarti 4 satuan, ke kiri 7 satuan, berarti min 7, ke bawah juga min 4 satuan, sehingga koordinat atau vektor dari DE, ya saya ulangi, vektor dari DE adalah negatif 7, negatif 4. Itu cara yang pertama ya. Boleh saja kalau kalian mau menggunakan cara yang pertama, hanya tentu kekurangan utamanya adalah agak ribet ya, karena kita harus melukiskan gambarnya pada bidang Kartesius. Nah, sekarang kalau kita tanpa harus menggambar, kira-kira atau apakah bisa? Tentu bisa. Kita menggunakan konsep vektor posisi. Misalkan untuk yang AF terlebih dahulu ya. Untuk yang AF biar lebih jelas, saya buat gambar seperti ini. Seperti ini ya. Jadi untuk yang AF dulu, saya buat segitiganya, segitiga AOF. Tentu dengan konsep penjabaran vektor yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, AF ini kalau mau melewati titik O, berarti AF bisa dijabarkan menjadi AO ditambahkan dengan OF. Ya, ini kan sudah nyambung, AO ditambahkan dengan OF. Kemudian
di sini OF itu tentu vektor posisi dari titik F. Sehingga kalau konsep yang tadi, vektor posisi bisa dinyatakan sebagai F kecil. Begitu juga yang AO. Nah, di sini hati-hati, AO adalah kebalikannya UA, ya, atau bisa kita tuliskan seperti ini. AO itu bisa kita tuliskan sebagai kebalikannya OA. Ya, sedangkan OA itu sendiri adalah vektor posisi dari titik A. Sehingga AO bisa kita tuliskan sebagai min A kecil, karena OA itu sama saja A kecil. Berarti kita tuliskan di sini AO sebagai min A. Min A ditambah F, tentu ini bentuk yang kurang umum kalau di matematika, karena yang positif biasanya dituliskan terlebih dahulu. Berarti F kita tuliskan terlebih dahulu, dikurangi yang A. Ya. Nah, seperti ini. Jadi secara umum ini bisa saya rangkumkan bahwasanya kalau AF itu bisa dihitung dengan cara F, ya, vektor F kecil dikurangi vektor A kecil. Nah, vektor F itu adalah vektor 3, min 2 dan yang A 1,2. Secara teori, ya, secara teori boleh saja kalau kamu mau menggunakan seperti ini, 3, min 2 dikurangi yang A 1,2. Nah, kalau seperti ini berarti kita menghitung yang depan dikurangi yang depan. Berarti 3 kurangi 1. Jadi kita peroleh 2. Yang belakang dikurangi yang belakang. Min 2 dikurangi 2. Maka kita peroleh min 4. Tentu sama dengan yang kalau tadi menggunakan gambar, yaitu hasilnya 2, min 4. Nah, kalau kita mau menggunakan ini untuk menghitung yang BC, tentu sama persis ya, hanya tinggal mengubah sedikit komposisi hurufnya. Berarti BC juga sama, kita hubungkan ke O. Berarti BC bisa kita hitung sebagai BO ditambahkan OC. Kemudian BO berarti tadi sama kebalikannya OB atau kebalikan dari vektor B kecil. Ditambah C, OC berarti C kecil. Sehingga ini bisa kita ubah juga dalam bentuk C kecil dikurangi B kecil. Sehingga untuk yang bentuk ini pun sama, BC bisa kita ubah ke dalam bentuk C kecil dikurangi B kecil. C kecil, ya, vektor posisi dari yang C kan secara penulisan sama persis dengan koordinatnya, yaitu ini, min 1,3. Dikurangi vektor yang B kecil sama dengan penulisannya koordinatnya B, yaitu min 3,0. Sehingga, nah ini, kalau di materi vektor, khususnya yang bagian perhitungan, wajib kalian agar paham dengan baik operasi bilangan bulat, terutama yang ada kaitan negatif gitu ya. Di sini nanti yang depan juga sama, min 1 dikurangi min 3. Kalau ini kalian kesulitan, maka vektor akan menjadi materi yang sangat sulit, karena yang sederhana sudah seperti ini kalian sudah kesulitan, apalagi yang nanti lebih sulit. Ya, jadi untuk yang masih belum paham atau belum lancar ya operasi bilangan bulatnya, silakan diperbaiki, dilancarkan agar nanti kalau di materi vektor sudah tidak ada masalah lagi. Karena ini harus teliti sekali ya. Kadang-kadang kita nggak teliti di perhitungan seperti ini. Min 1 dikurangi min 3. Dikurangi min sama aja ditambah. Min 1 tambah 3 kita peroleh 2. Kemudian yang belakang dikurangi yang belakang, 3 kurangi 0. Kita ketemukan 3. Ya, ini juga sama persis dengan yang tadi, yaitu
2,3. Nah, secara umum, nah ini ya, kita sekalian generalisasi, jika ada vektor PQ, yaitu yang berpangkal di P dan titik ujungnya di Q, bisa kita hitung dengan cara, nah ini, kalau kita gunakan konsep yang tadi, BC itu C min B, AF, F min A. Artinya apa? Mudahnya itu yang ujung dikurangi yang pangkal. Ya, yang ujung F dikurangi yang pangkal. Atau bisa juga dengan konsep yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, itu terserah kalian mau pakai teori yang seperti apa. Kalau saya lebih suka PQ itu ujungnya di Q, pangkalnya di R ya. Pangkalnya di P, berarti ujung dikurangi pangkal. Vektor Q kecil dikurangi yang pangkal, berarti P kecil. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau kita mau menggunakan ini untuk menghitung yang DE, ya sama juga ya. Berarti otomatis DE sama saja vektor yang ujung E kecil dikurangi vektor yang pangkal D kecil. Awas, hati-hati jangan sampai kita menuliskan E-nya E besar ya, karena E besar itu bukan vektor. Kalau kita mau menggunakan satu huruf, harus huruf kecil. Vektor E berarti sama dengan koordinatnya ya, penulisannya yaitu min 3 min 2. Kita kurangi dengan yang D yaitu 4,2. Ya, seperti yang tadi harus paham betul operasi bilangan bulat. Kalau operasinya bilangan bulat nggak lancar ya sudah, ya materi vektor akan kesulitan. Min 3 dikurangi 4, oke, langsung min 7. Min 2 dikurangi 2, berarti min 4. Ya, sama juga dengan yang tadi, min 7, min 4. Nah, kira-kira seperti itulah cara perhitungan untuk vektor yang diketahui titik koordinat. Sekarang saya lanjutkan untuk soal dengan contoh variasi yang lain. Ini soal di R3. Jadi sekali lagi yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, konsepnya sama ya di R2 dengan R3, yaitu ketika kita menjumpai vektor PQ itu sama dengan yang kanan yaitu Q dikurangi yang kiri ya, atau yang ujung dikurangi yang pangkal. Ini berlaku di dimensi 2 maupun dimensi 3. Nah, sekarang diketahui koordinat titik di R3 ya. Kalau di R3 tentu unsurnya ada 3 ya. A, B, C, dan D. Tentukan vektor AD dan CB. Oke, kita pertama dulu yang AD. AD berarti sama dengan yang ujung D kecil dikurangi yang pangkal, berarti A kecil. Nah, untuk yang ini di dimensi 3, saya buat coret-coretan di sebelah kanan. Kalau kita mau menggunakan D kecil dikurangi A kecil yang versi mendatar, nggak masalah. 1, min 4,2 dikurangi yang A 1,2, min 5. Sekali lagi mutlak paham operasi bilangan bulat ya, harus teliti juga. Di sini yang penting kalau mau versi mendatar, yang penting harus jeli selalu paling kiri dikurangi paling kiri, yang tengah dikurangi yang tengah, dan yang paling kanan dikurangi yang paling kanan. Harus selalu seperti itu. Nah, resiko utamanya kalau kita menggunakan versi mendatar adalah kadang-kadang ini. Ini kan yang berdekatan ada 2 kurangi 1. Nah, takutnya kalian seperti itu. Jadi, 1 dikurangi yang 1, oke. Min 4 dikurangi yang 2. Terus 2 kurangi 1 karena yang berdekatan. Itu kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi selama kalian teliti, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kehati-hatian atau lebih amannya, sebetulnya nanti menggunakan yang vektor kolom. Tapi nggak apa-apa ya, kita menggunakan vektor baris terlebih dahulu. Yang penting tadi, paling kiri kurangi yang paling kiri. 1 kurangi 1, berarti 0. Yang tengah, min 4 dikurangi 2. Nah, ini harus jeli. Min 4 dikurangi 2, maka kita peroleh min 6. Kemudian, yang paling kanan, ya, paling kanan itu 2 dikurangi min 5. Ya. 2 dikurangi min, sama aja ditambah. 2 tambah 5, 7. Maka
AD adalah vektor 0, min 6,7. Namun di sini, dan nanti akan ke depannya selalu seperti itu, saya lebih suka menggunakan operasi dengan vektor kolom. Vektor kolom artinya 1, min 4, 2 tidak dituliskan mendatar, tapi dituliskan vertikal, ya, sesuai dengan kolom. Jadi penulisannya seperti ini. 1, min 4, 2. Ya, seperti ini, ke bawah. Begitupun yang A dikurangi yang A. 1, 2, min 5. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kalau saya sendiri merasa lebih teliti karena pengurangannya jelas, yang segaris ya, atas dengan atas, tengah dengan tengah, bawah juga dengan bawah. 1 dikurangi 1 ya, berarti 0. Min 4 kurangi 2 sama min 6. 2 dikurangi min 5, 7. Nah, nanti pun jawaban akhirnya tetap dalam bentuk seperti ini, nggak masalah kan. Vektor itu bisa dalam bentuk vektor baris seperti ini, koma-komaan, ataupun menggunakan vektor kolom ya, yang menurun seperti ini. Ya, kalau menurun tentu tidak ada koma-komanya. Ya, seperti itu penjelasan untuk mengenai operasi vektor baris dan juga vektor kolom. Kemudian untuk yang kedua adalah vektor CB. Sama, berarti yang ujungnya adalah B, yang pangkalnya adalah C. Ini harus betul-betul kalian pahami dengan baik, karena seringkali kalau kayak ulangan, penilaian, dan lain-lain, banyak anak yang masih tertukar. CB malah C dikurangi B. Hati-hati, itu salah ya, harusnya B dikurangi C. Vektor B ya, sama aja koordinatnya, penulisannya yaitu min 2, 3, min 1. Dikurangi yang C 4, min 1, 6. Ya, kedepannya akan selalu saya seperti ini perhitungannya. Kalian mengikuti vektor kolom dengan seperti ini boleh, atau tetap dengan seperti tadi, vektor baris juga nggak masalah. Yang penting pedomannya adalah sama-sama teliti. Oke, sekarang kita hitung untuk yang pengurangannya. Min 2 dikurangi 4, berarti min 6. 3 dikurangi min 1, ketemunya berarti 4. Dan min 1 kurangi 6 adalah min 7. Ini adalah vektor CB. Ya, seperti itu cara menyelesaikan contoh soal yang kedua. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, ini ada variasi sedikit. Diketahui koordinat titik A dan B. Nah, di sini ada vektor AC itu 2, min 3,1. Tentukan koordinatnya. Nah, kalau soal yang pertama dan yang kedua diketahui koordinat, ditanyakan vektor. Sekarang untuk yang A, ya kebalikannya ya. Jadi diketahui yang vektor dan satu koordinat, kita diminta mencari koordinat titik yang lain. Tapi sekali lagi konsepnya sama persis. Yaitu kalau ada vektor AC, berarti yang ujung dikurangi pangkal, C dikurangi A. Nah, sekarang kita butuhnya yang C. Ya, kita butuhnya yang C. Jadi, saran saya jangan langsung dimasukkan AC-nya itu apa, yang A itu apa. Ya, jangan. Sederhanakan dulu bentuknya. Jadi, AC sama dengan C min A. Kemudian berarti kalau kita butuhnya yang C, yang A ya kayak seperti bilangan, pindah ruas gitu ya. Negatif berarti pindah jadi positif. AC ditambah ya yang A sama dengan vektor C kecil. Atau bentuk ini tentu akan lebih enak kalau yang C kecilnya di sebelah kiri saja ya. Kita pindah saja C kecil di sebelah kiri, yang AC ditambah A dipindah di sebelah kanan. Ya, ini agar lebih enak saja secara posisi. Nah, seperti ini. Berarti vektor posisi dari yang C, AC, ya kita tuliskan secara kolom, 2, min 3, 1. Kemudian ditambahkan dengan vektor posisi dari A. Ya, sama saja koordinatnya A. Ya, penulisannya sama, yaitu 1, 2, min 5.
Berarti kita tinggal jumlahkan saja yang paling atas dengan paling atas, berarti 3. Yang tengah dengan yang tengah, min 1. Paling bawah dengan paling bawah, ketemu min 4. Ya, ini adalah vektor posisi dari titik C. Karena yang ditanyakan koordinat, ya secara teori sama ya. Koordinatnya titik C yaitu otomatis 3, min 1, min 4. Nah, seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik untuk soal yang pertama. Nah, yang kedua, yang B. Jika vektor BC sama dengan AD, ya, sama dengan vektor AD, tentukan koordinatnya D. Tentu C di sini adalah C yang hasil dari operasi yang A, yang sudah ketemu, yaitu tadi 3, min 1, min 4. Berarti kita tuliskan dulu vektornya BC sama dengan AD. Berarti seperti tadi, vektor BC berarti yang ujung dikurangi pangkal, C kecil dikurangi B kecil. Sama dengan AD, ujung dikurangi pangkal, D kecil dikurangi A kecil. Kemudian, bentuk ini tentu bisa kita ubah, ya, karena kita menginginkan koordinatnya yang D, berarti selain D dipindah. Artinya yang A ini pindah ruas ke sisi kiri, jadi positif. Berarti C min B ditambah A sama dengan vektor D kecil atau koordinatnya D, ya. Sama dengan yang tadi, untuk memudahkan saja, ya, kita tuliskan yang D di sebelah kiri. Yang C min B plus A sebelah kanan. C min B ditambah A. Nah, ini operasi 3 vektor sekaligus harus lebih teliti lagi. Kita mulai dari yang C. Kita tuliskan C yang tadi ya, 3, min 1, min 4. Dikurangi yang B, berarti dikurangi min 2, 3, min 1. Ya, ini juga sering terjadi, anak kadang menyalin saja ada yang salah. Jadi min 2, 3, min 1 kadang disalinnya min 2, 3, 1. Gitu ya, yang harusnya masih ada min tapi tidak ada. Ya, itu masalah ketelitian saja. Kemudian ditambahkan yang A, berarti ditambahkan 1, 2, min 5. Oke, di sini melibatkan operasi 3 bilangan sekaligus. Kalau yang kesulitan, silakan dihitung dulu yang ini. Ya, dihitung dulu berapa yang ini, kemudian baru ditambahkan dengan vektor yang terakhir. Ya, yang masih kesulitan. Kalau yang bisa langsung itu lebih bagus. Ya, ini karena saya keterbatasan tempat ini, maka saya langsungkan saja. Ya, jadi yang kesulitan sekali lagi, silakan bisa dengan cara menghitung ini yang 2 vektor pertama dulu. Oke, kita langsung, berarti 3 dikurangi min 2, 5. 5 tambah 1, berarti kita peroleh 6. Kemudian yang tengah, min 1 dikurangi 3, min 4 ditambah 2, min 2. Min 4 dikurangi min 1, berarti min 3, min 3 tambah min 5, min 8. Ya, maka ini adalah vektor posisi dari titik D. Namun, kalau yang ditanyakan koordinat, ya tentu sama saja. Ya, berarti koordinat titik D adalah 6, min 2, min 8. Ya, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan mengenai vektor yang diketahui titik koordinatnya. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk kalian untuk menguji seberapa paham dengan materi yang sudah tadi saya sampaikan. Nanti jika masih kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.